3 hari pasca penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan korupsi, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah langsung ditahan KPK. Ratu Atut yang biasanya tampak tegar dan penuh kemewahan harus mendekam di tahanan dengan mengenakan seragam tahanan korupsi. Air mata pun tak terbendung di saat-saat terakhirnya menghirup udara bebas. Berikut dalam Barometer pekan ini. Hukum saya melalui opini, melalui media. Saya ingin adanya keadilan terhadap diri saya. Jumat Keramat, tak sedikit pun senyum menghiasi wajah Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Menaiki tapak demi tapak tangga KPK, Ratu Atut bersiap menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Publik penuh tanya, akankah ini menjadi saat-saat terakhir pucuk dinasti politik Banten itu menghirup udara bebas? Seragam tahanan KPK yang dikenakan Ratu Atut usai pemeriksaan langsung menjawab pertanyaan. Tak kurang dari 550 personil polisi dan water cannon mengamankan proses penahanan Atut. Ribuan jawara Banten yang mengikuti kedatangan Ratu Atut hanya bisa menyaksikan. Para jawara yang datang dengan puluhan bus untuk memberikan dukungan pada Ratu Atut semula bertekad mengawal sang ratu kembali ke Banten bersama mereka. Namun ternyata mereka hanya bisa mengawal Atut ke tahanan. Menyusul adiknya Tubagus Khairi Wardana alias Wawan ke balik jeruji besi. Kemunculan Atut di KPK kemarin adalah kemunculannya yang pertama sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Ratu Atut sempat menghilang. Sang gubernur sakit dikabarkan karena syok pasca penetapannya sebagai tersangka. Sejumlah kewajibannya terabaikan. Atut batal melantik wali kota Tangerang. Padahal tamu sudah berdatangan di acara yang menelan biaya 250 juta rupiah itu. Wali kota Tangerang terpilih yang diusung Partai Demokrat sangat kecewa karena ia sudah 5 kali batal dilantik Atut. Atut pun tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Banten Kamis lalu. Ia mengutus wakilnya Rano Karno untuk hadir. Rano pun menyatakan siap jika harus menggantikan posisi Atut. Gubernur, ya mekanismenya kita harus mengatakan siap gitu. Memang mekanismenya seperti itu. Atut bahkan tidak hadir dalam acara tahlilan 40 hari wafatnya suaminya yang juga anggota DPRD RI dan Ketua DPD Golkar Banten Hikmat Tomet. Suami yang dilepasnya dalam duka saat meninggalkannya karena penyakit stroke saat ia mulai terjerat KPK dan diterpa berbagai isu. KPK resmi menetapkan Atut sebagai tersangka Selasa siang lalu. Tak tanggung-tanggung, Atut dijadikan tersangka dalam 2 kasus. Kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu TCW dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mukhtar. Dan yang lainnya dalam kasus Alkes Banten. Berbagai aksi syukur digelar warga Banten. Warga dan mahasiswa ramai-ramai menggunduli kepala mereka. Inilah cara mereka bersyukur atas status tersangka Atut. Juga sebagai simbol gerakan bersih-bersih Banten dari dinasti Atut. Ekspresi dari keprihatinan kita sebagai rakyat Banten dengan situasi yang terjadi di Banten sekarang ini. Dan
Kita tadinya sangat pesimis dengan situasi di Banten, tapi ternyata kalau ada komitmen yang kuat untuk membersihkan situasi di Banten ternyata bisa. Dan Gundul ini artinya kita ingin membersihkan Banten dari korupsi. Pihak Atut melalui kuasa hukumnya membantah terlibat dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Namun Atut tak memungkiri telah bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar bersama dengan adiknya Wawan di Singapura beberapa hari sebelum Akil dan Wawan ditangkap KPK. Namun Atut membantah kalau pertemuan itu disengaja untuk jual beli keputusan perkara sengketa Pilkada. Tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada hakim ya. Itu sama sekali, dan itu juga sudah dinyatakan oleh klien saya Pak Wawan ya. Jadi itu sama sekali tidak ada. Ratu Atut Khosyah adalah gubernur wanita pertama di Indonesia. Namun prestasi itu kini tercoreng karena ia juga menjadi gubernur wanita pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ratu Atut juga termasuk sukses membangun dinasti politik. Bahkan dinasti politik Atut di Banten tercatat sebagai dinasti politik kepala daerah terbesar di Indonesia. Mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, sampai DPR dan DPRD Banten dikuasai oleh dinasti Ratu Atut. Keluarga Atut menjabat tak hanya di tingkat provinsi Banten, namun juga di kota dan kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, hingga kota Tangerang Selatan. Kontrol jelas kurang berjalan karena kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai dinasti Atut. Harta resmi Atut yang tercatat di laporan harta kekayaan pejabat negara lebih dari 41 miliar rupiah dan tersebar di banyak tempat. ICW mencatat dinasti Atut menguasai banyak proyek di Banten dengan nilai fantastis. Tidak heran kalau data ICW menunjukkan untuk tahun 2011 hingga 2013 dinasti Ratu Atut menguasai banyak proyek di Banten dengan nilai 1 triliun rupiah lebih. Bagi masyarakat Banten ini lebaran gitu ya. Artinya ini kemenangan bagi mereka gitu ya. Tapi bagi kami ya ini mestinya jadi momentum untuk kemudian bagi KPK mengembangkan pembongkaran kasus-kasus korupsi yang terjadi di Banten. Ratu Atut menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2004, tercatat lebih dari 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlahnya akan terus bertambah. Tumbangnya Ratu Atut Khosyah sebagai pucuk dinasti politik Banten diharapkan bisa memberi efek domino pada kroni-kroni keluarga dan kerabatnya. Euforia saat Atut ditetapkan menjadi tersangka menggambarkan betapa masyarakat rindu akan langkah tegas penegak hukum terhadap kepala daerah yang memanfaatkan kursi jabatannya untuk memperkaya diri dan keluarga sendiri. Demikian Barometer pekan ini, sampai jumpa.